Firman kelima, penghormatan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Allah menaruh firman kelima tepat di antara hubungan manusia dengan Allah dan juga hubungan antar sesama manusia. Jika keempat firman sebelumnya berfokus pada hubungan manusia dengan Allah, firman kelima menjadi firman pertama yang membahas sesama manusia secara langsung. Jika firman pertama menjadi pondasi hubungan Allah dengan manusia, maka firman kelima menjadi pondasi firman tentang hubungan antar sesama manusia. Apakah kita bisa memiliki hubungan kasih yang baik antar sesama kita atau tidak bergantung pada pemahaman kita akan firman kelima. Kata hormati dalam bahasa Ibrani adalah kavod, atau memberi beban atau mulia, glory. Kata yang sama untuk memuliakan Allah. Kedua orang tua kita lah yang seharusnya menjadi orang pertama yang mendapatkan hormat dari anaknya, seperti manusia memuliakan Allah. Karena jelas Allah membuka gerbang dunia melalui kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita adalah pasangan yang telah ditentukan Tuhan untuk membawa kita ke dunia. Atau dengan kata lain, kita ada karena kedua orang tua kita. Kita tidak akan pernah bisa mengembalikan seluruh hutang kebaikan orang tua kita seperti Tuhan Yesus yang telah menebus manusia. Manusia juga tidak akan bisa mengembalikan kebaikan Tuhan. Bayangkan, ketika kita masih bayi, tidak bisa berbuat apapun, merekalah yang merawat kita, mencari uang demi kita, belum lagi ibu kita yang mempertaruhkan nyawa demi melahirkan kita. Kita tidak akan pernah tahu sebesar apa perjuangan dan pengorbanan yang mereka lakukan untuk membesarkan kita sampai sekarang. Mereka memberikan yang terbaik supaya anak-anaknya mendapatkan yang terbaik, berbeda dengan mereka yang bukan orang tua kita. Tentu tidak akan mengasihi kita seperti kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita adalah rumah bagi anak-anaknya yang selalu akan membuka pintu kepada anak-anaknya ketika mereka pulang. Karena orang tua tahu persis bahwa tugas mereka adalah menjaga anak-anaknya, melindungi anak-anaknya, dan memastikan bahwa anak-anaknya sehat, aman, dan damai. Itu sebabnya orang tua kita seharusnya yang paling layak mendapatkan rasa hormat dari anak-anaknya, seperti manusia menghormati penciptanya. Efesus 6 yang ke-1-2 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini." Orang tua kita adalah gambar pertama Allah bagi anak-anaknya. Orang tua telah lebih dahulu merasakan asam manisnya kehidupan. Sebelum kita ada, orang tua berjuang menyediakan rumah yang aman bagi kita, sehingga ketika kita lahir ke dunia, rumah menjadi tempat pertama kita merasakan kasih sayang. Kita bisa menghormati mereka dengan cara menaati perintah mereka. Orang tua tahu persis mana yang baik dan tidak lebih dahulu daripada anak-anaknya. Walau berbeda generasi, pengalaman orang tua saat menjalani kehidupan dari kecil sampai akhirnya mereka menjadi dewasa dan memiliki anak, pasti disertai pengalaman yang baik dan yang buruk. Sehingga pengalaman berharga mereka seharusnya menjadi bahan pembelajaran yang paling berharga bagi anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya tidak jatuh di dosa yang sama dengan orang tuanya, supaya anak-anaknya juga menjauhi dari hal yang buruk dan membantu anak-anak menentukan masa depan yang lebih baik daripada orang tuanya. Itulah berkat jika kita menaati firman keempat. Tidak heran jika firman keempat menjanjikan umur yang panjang di tanah yang dijanjikan Tuhan. Kolose 3 ayat 20-21 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Jika kita orang tua, kita tidak boleh semena-mena terhadap anak kita. Anak-anak adalah titipan Allah. Orang tua wajib bertanggung jawab mengajar anak-anak secara berulang-ulang dimanapun mereka berada. Pengalaman hidup yang telah orang tua lalui menjadi pelajaran berharga bagi anak-anaknya, supaya mereka tidak mengalami kesalahan yang sama, tapi belajar hal yang baru. Orang tua adalah gambar Allah yang paling dekat bagi anak-anaknya. Dunia anak-anak adalah keluarganya, bukan rumahnya, bukan HP-nya, bukan mainannya, dan juga bukan bukunya. Tapi keluargalah yang menjadi dunia bagi anak-anak, dan kedua orang tua sebagai wakil Allah. Jika anak wajib menghormati orang tua, maka orang tua juga wajib mengajar anak-anaknya sebagai wakil Allah. Jangan sampai kutuk yang harus dilewati orang tua karena belum mengenal Allah dahulu berlanjut sampai anak-anaknya. Berhentilah diperbudak rokok, judi, pesta pora, percabulan, gadget, uang, kesuksesan, dan berhala lainnya. Jangan sampai kutuk turun sampai pada keturunan kita. Hentikan dan patahkan kutuk sampai di sini. Biarlah kutuk dosa masa lalu nenek moyang kita berhenti di kita, sehingga sejak kecil anak-anak kita bisa mengenal kasih Kristus yang telah melepaskan kita dari perbudakan dosa.
Ajarlah dan tegurlah anak-anak muda berulang-ulang setiap saat dan dimanapun mereka berada, supaya ketika mereka dewasa nanti, mereka tidak akan menyimpang dari jalan kebenaran, yaitu Kristus. Itulah berkatnya. 1 Timotius 5 ayat 1-2 berkata, "Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian." Firman ini juga mengajarkan bahwa ada orang yang lebih tua dari kita dan ada yang lebih muda dari kita. Kita diajarkan untuk menganggap mereka semua sebagai sesama manusia dengan cara yang berbeda. Yang lebih tua seperti orang tua dan lebih muda sebagai adik, karena kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Dan bahkan Allah telah menyediakan waktu istirahat bagi seluruh keluarga, supaya baik orang tua dan anak-anak memiliki waktu bersama di dalam Tuhan untuk saling mengasihi. Seperti apapun orang tua kita, hormatilah dia dan kasih dia, karena merekalah gambar dan rupa Allah, wakil pertama Allah di dunia yang menyiapkan rumah bagi kita, seperti Allah menyediakan dunia bagi manusia.